Selamat siang Bapak. Ya, siang. Saya Muhammad Wahyudin Jaya dari CGP Angkatan 10 Bapak, kelas 264. Tujuan saya hari ini bertemu dengan Bapak Musa Effendi SPD MM selaku Kepala Sekolah SMK Dwi Jabakti 2 Jombang. Itu berkaitan dengan tugas yaitu wawancara dengan salah satu kepala sekolah di sekitar sekolah. Oleh sebab itu saya memilih jenengan untuk melaksanakan wawancara ini tentang pengambilan keputusan Bapak. Yang pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK, etika atau bujukan moral? Biasanya kasus-kasus itu muncul ketika kami sedang melaksanakan rapat struktural. Di dalam sebuah rapat struktural itu biasanya ada beberapa pendapat-pendapat yang intinya masukan-masukan itu untuk kebaikan SMK. Nah, masukan-masukan kebaikan SMK yang otomatis itu adalah sama-sama baik, yang akhirnya akan kami ambil keputusan yang paling urgent untuk kebaikan SMK. Demikian Pak Wahyudin. Terus yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Kami biasanya musyawarah untuk mencapai mufakat Pak Wahyudin. Jadi meskipun keputusan itu pengambilannya hak kepala sekolah, tetapi dalam pengambilan keputusan saya tetap mencari mufakat dari teman-teman tentang pengambilan keputusan yang sama-sama baik. Jadi teman-teman selalu memberikan informasi-informasi berkaitan dengan masukan-masukannya, dan itu diambil sesuatu yang kami dahulukan adalah sesuatu yang urgent, yang penting untuk didahulukan. Seperti itu Pak Wahyudin. Terus langkah-langkah Pak atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Setiap permasalahan yang mengandung kebaikan-kebaikan itu yang pertama adalah kami mendatangkan struktural untuk kami ajak berbicara Pak Wahyudin. Jadi setiap struktural biasanya tidak semuanya kami ajak berbicara dahulu, tapi melalui satu persatu dulu kami panggil secara individu. Setelah individu selesai, pemikiran-pemikiran kami tampung, baru kami kumpulkan teman-teman itu untuk musyawarah mencapai mufakatnya, seperti itu Pak. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika? Musyawarah mufakat Pak Wahyudin. Musyawarah mufakat itu sangat efektif. Karena dengan musyawarah mufakat itu akan muncul sebuah kesepahaman, dan itu dilakukan bersama-sama sesuai dengan kemufakatannya itu. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kasus dilema etika itu kan kasus yang sama-sama benar dan benar, saling mendukung. Maka itu sangat sulit sekali, beda dengan kasus benar dan salah. Jadi langkah-langkah atau apa namanya? Hal yang dilakukan, tantangannya. Jadi kesulitannya. Jadi yang jelas kalau sama-sama benar itu sangat sulit menentukan, karena itu sama-sama untuk kebaikan kita bersama. Maka langkah-langkahnya itu yang seperti saya sampaikan tadi, saya musyawarah untuk mufakat. Jadi banyak yang harus kami ajak untuk berbicara. Dan di sekolah kami itu tidak hanya struktural, tetapi kami juga punya atasan atau pimpinan, yaitu ada konsultan pendidikan yang kami ajak bicara, kemudian ada yayasan juga yang kami ajak bicara, seperti itu. Terus apakah Anda panjenengan sebagai kepala sekolah memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Terus
bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak Kasus jalankan? itu munculnya kan secara tiba-tiba, tidak terjadwal. Kalau itu kasusnya secara tiba-tiba dan itu harus diselesaikan secara cepat, maka itu harus kami selesaikan juga secara cepat juga. Jadi saya akan secara mendadak memanggil teman-teman struktural yang bisa kami ajak bicara untuk menyelesaikan. Kalau masalah itu masih bisa ditunda, maka kami setiap hari Senin pagi setelah upacara bendera itu kami melaksanakan evaluasi KBM. Nah, dari situ permasalahan yang muncul akan kami sampaikan kepada para bapak ibu guru, seperti itu Pak Tin. Terus apakah ada orang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambilan keputusan dalam kasus-kasus D5 ITK? Ya, di sekolah kami ada konsultan pendidikan. Jadi kami selalu berkoordinasi dengan konsultan pendidikan dan ketua yayasan. Jadi itu yang membantu kami untuk menyelesaikan permasalahan seperti itu. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema ITK? Dalam mengambil sebuah keputusan, kita tidak bisa mengedepankan emosional. Kami selalu mengedepankan musyawarah untuk mufakat dan diselesaikan dengan cara sebaik-baiknya. Yang kedua, dalam menyelesaikan permasalahan, kita tidak bisa menyelesaikan masalah secara individual atau pribadi, karena di samping itu kita juga punya bahasa kita teman curhat untuk bisa mengatasi permasalahan itu. Karena kami juga didampingi oleh konsultan pendidikan dan yayasan. Seperti Pak Tin. Saya kira cukup Bapak untuk wawancara kali ini tentang pengambilan keputusan yang sudah Bapak alami beberapa tahun ini sebagai kepala sekolah. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak berikan kepada saya ini bisa saya terapkan, bisa saya coba untuk diterapkan apabila saya nanti menghadapi harus mengambil keputusan dilema ITK. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.